Beberapa waktu yang lalu, salah satu teman saya menunjukkan video seseorang di Instagram. Belakangan, dia tampil di podcast Om Deddy Corbuzier membahas soal COVID-19 dari sudut pandang yang berbeda. Setelah saya telusuri, ternyata dia juga pernah tampil di saluran YouTube Helmi Yahya, mantan dirut TVRI itu. Ternyata benar, obrolannya asik, menggigit sesuai dengan teks judulnya, isinya daging semua. Seseorang itu adalah Mardigu Wawik Prasantyo alias Bosman Mardigu alias Presiden Sontoloyo. Istilah Sontoloyo disematkan karena Mardigu sejak kecil sudah berani mendebat orang-orang terpandang, juga karena nyelenehnya cara berpikir dan strateginya. Rasa penasaran saya pun berlanjut dan saya telusuri lebih dalam di laman YouTube. Benar saja, video-videonya ada sekitar 300-an lebih dan pasti akan bertambah. Saya suka 1000% karena begitu naratif dan banyak ilmu langka di dalamnya. Gak pakai lama, saya pun langsung gas auto subscribe dan satu-satunya channel yang saya nyalakan lonceng notifikasinya. Saya benar-benar berterima kasih ke teman saya yang anak fakultas ekonomi itu karena udah nunjukin channel provokatif, edukatif, dan merangsang mata saya untuk tak berkedip, apalagi menyekip video-video Presiden Sontoloyo sampai akhir. Bosman satu ini memang unik, mengemas ide-ide segar dalam setiap videonya. Sudah pasti kajian geopolitik dan geoekonomi lebih ditonjolkan, dan memang sangat jarang konten beginian didapat secara cuma-cuma. Oh iya, ini gratis ya, nggak pakai anggaran negara. Jadi mohon maaf, selepas nonton kamu nggak bakal dapat sertifikat ya bro. Dalam penyampaiannya, memang Bosman satu ini selalu memberi analisis alternatif soal cara cerdas bagaimana menjalankan negara. Tentu masukan Presiden Sontoloyo ini adalah bagian dari kecintaan pada negara, bukan agenda proksi seperti beberapa bacotan anak-anak Twitter yang gak suka dengan cara-cara Bosman bertingkah di dunia medsos. Dalam banyak video yang ditayangkan, ia sering memberi masukan pemerintah dari sudut kritik konstruktif soal posisi daya tawar Indonesia, bargaining position, khususnya dalam menghadapi dominasi Cina dan Amerika dalam berbagai aspek. Salah satu pikiran nyeleneh Bosman Sontoloyo yang lagi viral adalah soal ide majakin kapal-kapal milik Amerika, Cina, atau kapal-kapal asing yang melintas Selat Malaka sebagai kawasan choke point yang padat merayap dilintasi oleh kapal-kapal niaga besar milik negara lain. Meskipun ide itu dianggap halu, tak masuk akal, belakangan dibantah secara ilmiah oleh Imade Andi Arsana, dosen teknik geodesi UGM, juga oleh salah satu dosen Fakultas Hukum Unpad. Hal gila itu menyebabkan para pakar hukum laut keluar sarang dengan argumentasi melawan pikiran Bosman yang dianggap bertentangan dengan komitmen Indonesia pada aturan UNCLOS alias Hukum Laut Internasional. Tapi Bosman gak baper atau nyomasi orang itu atau lapor polisi, justru di-repost di akun Instagramnya. Tinggi benar akhlak Bosman satu ini. Salah satu pernyataan yang paling saya ingat betul adalah, begitu kita tidak ngerti cara ngelola negara, kita dikerjain oleh negara lain. Begitu kata Presiden Sontoloyo ini. Kalimat itu memang ada benarnya. Ketergantungan Indonesia pada negara-negara lain memang menjadi polemik, apalagi kalau dilihat dari sudut kacamata oposisi. Mulai dari isu TKA, pinjaman luar negeri alias hutang yang terus subur, serta ekonomi yang sedang sulit-sulitnya gara-gara corona. Channel Bosman Sontoloyo yang lahir pada 24 Juni 2019 sudah ditonton oleh 43 juta orang lebih, dan Bosman menjadi idola baru di tengah-tengah pandemi corona. Beneran deh, skip dulu nonton opa-opa drakornya, sesekali pindah ke channel Bosman. Nggak rugi loh. Salam Sontoloyo.